Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mukhlis Al-Kahfi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dalam akuntansi keuangan lanjutan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Materi yang akan dibahas adalah konsep transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Induk perusahaan dan anak perusahaan seringkali terlibat dalam berbagai transaksi antar mereka sendiri. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur seringkali mempunyai anak perusahaan yang menghasilkan bahan baku atau memproduksi komponen yang akan menjadi bagian dari produk perusahaan afiliasi. Transaksi antar perusahaan yang berhubungan istimewa ini disebut transfer antar perusahaan atau incorporate transfers. Ide pokok dari laporan keuangan konsolidasi adalah menyajikan aktivitas dari afiliasi. Konsolidasi seakan-akan perusahaan afiliasi yang terpisah tersebut merupakan satu perusahaan tunggal. Oleh karena perusahaan tunggal tidak diperbolehkan untuk memasukkan transaksi internal dalam laporan keuangannya, maka entitas konsolidasi juga harus mengeluarkan seluruh pengaruh dari transaksi yang terjadi di dalam entitas konsolidasi dari laporan keuangannya. Berdasarkan pedoman pada prosedur konsolidasi yang disajikan di bab sebelumnya, bab ini akan membahas mengenai pengaruh dari transfer antar perusahaan, mengenai jasa, dan penjualan aset tetap antar perusahaan. Gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasi menjadi satu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi seakan-akan merupakan perusahaan tunggal. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari satu perusahaan tunggal. PSAK 65 laporan keuangan konsolidasi menyebutkan bahwa saldo antar perusahaan pembelian dan penjualan serta pengeluaran atau beban sebagai contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi. Laba rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berhubungan istimewa umumnya dianggap realisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual. Tapi untuk tujuan konsolidasi, laba tersebut belum dianggap direalisasi sampai direalisasikan penjualannya. Biasanya melalui penjualan ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Laba belum direalisasi dari transfer antar perusahaan tersebut disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi, unrealized intercompany profit. Ilustrasi berikut memberikan tinjauan mengenai proses antar perusahaan menggunakan tanah sebagai contoh. Pertama-tama, tanah dibeli oleh PT Induk dari pihak yang tidak berhubungan istimewa, kemudian dijual ke anak perusahaan, dan akhirnya dijual oleh anak perusahaan tersebut ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Contohnya adalah sebagai berikut. Perusahaan induk PT ABC melakukan transaksi internal dengan anak perusahaan PT XYZ, yang keduanya berada di bawah kendali perusahaan yang sama. Pada 1 Januari 2024, PT ABC mentransfer sebuah aset tetap berupa gedung kantor kepada PT XYZ dengan harga 10 miliar. Nilai buku di PT ABC sebesar 8 miliar dan transaksi dilakukan sesuai nilai buku aset tersebut. Kondisi dan uraian transaksi. Tanggal kejadian adalah 1 Januari 2024. Aset adalah gedung kantor yang merupakan aset tidak lancar. Nilai buku di PT ABC 8 miliar, harga transfer adalah 10 miliar. Selisih 2 miliar merupakan laba internal tapi tidak diakui karena transaksi antar entitas pemodal. Penerapan PSAK-nya adalah sebagai berikut. Pencatatan pada PT ABC pada debit yaitu kas atau aset lainnya, account receivable atau piutang. Pada kredit ada aset tetap berupa gedung dan ada saldo selisih penilaian senilai 2 miliar. Pada XYZ pembeli dicatatkan aset tetap gedung senilai 8 miliar, saldo seluruh penilaian 2 miliar, dan kas atau aset lainnya 10 miliar. Dalam laporan keuangan, konsolidasian tidak diakui laba internal sebesar 2 miliar. Saldo tersebut disesuaikan di bagian ekuitas dan aset sehingga posisi aset dan ekuitas mencerminkan nilai wajar aset yang aset sebenarnya dipindahkan 2 miliar. Entitas harus mengungkapkan transaksi tersebut termasuk dalam penentuan nilai transaksi dan saldo akhir yang tercatat. Simpulannya adalah dalam laporan konsolidasi yang pendapatan dari transfer aset tidak diakui. Aset tetap digabungkan berdasarkan nilai buku awal dan tidak terpengaruh oleh transaksi internal yang menyebabkan kenaikan nilai aset.
Jika transaksi dilakukan di atas nilai buku, seisinya akan dihapus selama proses eliminasi untuk menjaga agar laporan konsolidasi mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi yang sebenarnya dan tidak menyimpang karena transaksi internal. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.